Nama saya Friska Clarissa. Saudara, gelar perkara khusus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Jokowi selesai dilaksanakan Selasa dini hari. Roy Suryo CS masih yakin bahwa ijazah Jokowi yang ditunjukkan dalam gelar perkara bukan ijazah asli karena ada banyak kejanggalan. Dalam gelar perkara khusus kali ini, pihak penyidik Polda Metro Jaya sempat menunjukkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo kepada pihak Roy CS. Namun pihak Roy CS menyatakan bahwa ijazah tersebut masih palsu karena ada banyak kejanggalan, baik dari tinta penulisan ijazah, foto dalam ijazah, hingga cap kampus UGM yang dianggap merupakan cetakan ulang. Di kesempatan itu, Roy Suryo CS juga membawa contoh ijazah kampus UGM di tahun 1985 untuk dijadikan sebagai pembanding. Hasil dari kami tentang 99,9% palsu itu tidak berubah, tidak bergeser satu mili pun. Ya, bahkan sampai the last minute, kami akhirnya sama seperti klaster 1 tadi, dipertunjukkan sebuah barang yang diklaim itu adalah ijazah asli, katanya ijazah analog dari seorang yang namanya Joko Widodo. Saya harus berkata dengan terus terang, saya bukan hanya hobi komputer, saya adalah seorang tukang potret sejak zaman analog dulu. Dan untuk pas foto yang tertempel di barang yang disebut ijazah itu, saya dengan lantang dan tegas mengatakan saya sangat ragu bahwa itu usia sudah lebih dari 40 tahun. Terlalu tajam, terlalu baru barang itu sebagai sebuah foto yang dicetak dengan kertas foto di tahun 80-an. Yang itu menurut saya tidak lazim untuk sebuah ijazah. Itu mungkin hasil dari pre-printing atau printing baru. Logo Universitas Gadjah Mada yang tercetak, sepanjang yang saya tahu, warnanya meleset, tidak seperti itu. Meskipun gelar perkara khusus telah rampung dilakukan, namun pihak Roy Suryo CS masih tetap pada keyakinan bahwa ijazah yang ditunjukkan penyidik bukanlah ijazah asli. Lalu apa saja poin-poin yang menandakan ijazah itu tidak asli? Untuk membahasnya, kita akan berbincang dengan Firmanto Laksana, pengacara pihak Joko Widodo, dan juga nanti akan segera bergabung Abdul Ghafur Sangaji selaku pengacara dari Roy Suryo. Bung Firman, apa kabar? Baik, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Kalau tadi Bung Roy bilang bahwa tetap itu ijazahnya tidak asli, sudah dilihat tapi dianggapnya itu di print ulang. Iya. Gimana? Ya jadi memang kan sudah kita prediksi. Jadi mungkin beberapa bulan lalu saya sudah sampaikan bagaimana kalau ijazah itu ditunjukkan. Berhenti enggak? Pada saat itu mereka menyampaikan akan berhenti. Oke. Ya berhenti gitu kan. Kemudian ya kemarin ada gelar khusus, gelar perkara khusus. Kemudian dalam gelar perkara khusus semua tersangka mengajukan untuk melihat ijazah tersebut. Pimpinan gelar memberikan persetujuan untuk memperlihatkannya. Dan saya melihat hampir semua peserta puas, termasuk para tersangka. Kalau kita pelajari, kita lihat di media, ada beberapa pihak dan kuasa hukum yang menyampaikan bahwa memang sudah melihat dan itu asli. Nah, bagaimana dengan yang Roy Suryo CS, ya kan gitu. Barusan kita lihat ada hobi baru. Apa tuh hobi baru? Saya foto katanya, saya tahu foto segala macam. Sama seperti kayak mobil, dia juga kolektor mobil. Ada teman saya punya mobil VW Kodok tahun tua gitu ya kira-kira ya, yang benar-benar kayak baru. So kalau Pak Jokowi bisa menjaga ijazahnya dengan baik kan nggak ada masalah. Tapi yang penting di sini adalah yang saya sampaikan adalah bahwa sesungguhnya ini suatu hal yang sangat baik. Apa yang terjadi kemarin itu tentu mempermudah proses penyidikan. Dan kami memberikan dukungan kepada semua pihak termasuk kepada Polda Metro Jaya. Karena kemarin sudah diperlihatkan kan, dan tentu kalau masih mau berdebat terus ya memang kita harus lakukan pemeriksaan di pengadilan. Jadi kalau tadi Bung Roy bilang bahwa itu ijazahnya tidak asli dari sisi foto dan sebagainya, Anda menganggap ya itu harusnya dibuktikan di pengadilan saja? Ya pasti akan disampaikan terus seperti itu. Karena yang sudah-sudah mereka menyampaikan tuduhan palsu itu kan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, seperti itu ya. Tapi belum punya bukti. Hari ini disebutin lagi. Kelihatannya begini, kelihatannya begitu. Jadi semua akan dia
dia jadikan bahan seperti itu. Jadi menurut saya yang paling tepat kita berikan dukungan kepada kepolisian Polda Metro Jaya sehingga ini bisa masuk ke dalam tahap berikutnya, dilimpahkan ke pengadilan, kemudian lakukan pemeriksaan dan silakan kalau memang beliau-beliau ini Roy Suryo CS ingin melakukan apakah ada tambahan ahli kah, apakah akan melakukan apa atas seizin daripada hakim nanti, ya silakan. Dan disitulah nanti akan ditentukan. Kan seperti itu. Dan kita kita memiliki hukum positif, apa yang menjadi putusan dari hakim itu yang benar, kira-kira seperti itu. Oke, nah pihak-pihak yang dianggap cukup untuk ijazah ini sudah ditunjukkan, itu siapa saja dalam perkara kemarin? Kemarin saya ada lihat itu pengacaranya Pak Egy ya, saya lihat ada di media kemarin. Kemudian beberapa lain saya nggak terlalu copy siapa gitu ya, tapi saya lihat menyampaikan sudah melihat ijazah, berterima kasih dan sebagainya. Ya, saya juga di dalam pun mereka juga sebenarnya sudah diberikan sangat puas untuk memeriksa, melihat, memeriksa segala sesuatunya kan gitu kan. Ya. Dan tentu kesempatan yang diberikan itu menurut saya merupakan suatu puncak. Ya. Karena mereka kan selalu ingin melihat gitu ya. Dan kemarin pimpinan gelar memberikan kesempatan untuk dapat melihat dan saya pikir itu sudah merupakan suatu hal yang terbaik sehingga proses ini akan lebih cepat. Oke. Nah, Bung Sang Aji sudah bergabung. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih Bang Firman. Terima kasih sudah hadir nih. Tadi sudah dibahas. Kalau misalnya tadi Bung Firman bilang kan sudah ditunjukkan ijazahnya di gelar perkara khusus, tapi Bung Roy bilang bahwa itu ijazahnya tetap tidak asli. Kenapa sih? Yang ditunjukkan kemarin itu kan barang bukti yang selama ini dipertanyakan ya. Dan kami tentu mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya lebih progresif dibandingkan dengan pada saat gelar perkara khusus di Bareskrim Polri ya. Dan yang ditunjukkan kemarin itu kan adalah barang bukti yang belum ada nilai pembuktiannya. Karena saya juga salah satu anggota kuasa hukum ya, yang ada juga sama Bang Firman juga. Saya maju ke depan dan di menit-menit terakhir yang menegangkan itu seperti sinetron ya Bang ya. Itu melalui perdebatan yang sengit itu. Kami berdebat sengit dengan... Kenapa debat apa lagi waktu kemarin? Ya artinya berdebat dari sisi dasar hukum. Boleh nggak sih ijazah ini dibuka? Boleh nggak sih barang bukti ini walaupun sudah disegel oleh Polda Metro Jaya? Boleh dibuka. Segelnya harus di... Oh menolak waktu itu Bung Firman. Segelnya dibongkar. Oke. Jadi... karena itu sudah ditunjukkan oleh penyidik Polda Metro Jaya, akhirnya kami punya kesempatan untuk melihat bahwa ijazah ini bentuknya seperti apa sih. Nah, ijazah itu ditunjukkan dalam 2 sesi yang berbeda. Ya, sesi pertama pada saat 5 tersangka untuk satu klaster pertama itu lakukan gelar perkara, saya juga ada di situ, kemudian ditunjukkan, saya juga ikut maju, saya penasaran juga Mbak. Kayak gimana sih bentuknya? Sebenarnya kayak apa sih? Saya baru lihat secara dekat tua ini ijazah Pak Jokowi ya. Tetapi kemudian penyidik minta jangan diraba, nggak boleh dipegang, jangan diraba, jangan dipegang ya. Jadi kami hanya bisa saya melihat secara dekat sih, tapi saya nggak boleh meraba gitu. Ya, tapi saya kan tidak mempunyai kemampuan dari sisi teknis ya. Apakah kertasnya ini asli atau enggak, apakah ada embossnya, apakah ada watermarknya, apakah ada lintasan stempelnya, saya nggak punya kemampuan itu ya, karena itu mesti kita tanyakan kepada Mas Roy dan Bang Rismon ya, karena mereka yang ahlinya gitu ya. Nah, yang pasti satu hal adalah ijazah yang ditunjukkan kemarin itu tidak berbeda dengan ijazah yang selama ini beredar di publik. Yang sudah dilihatkan sebelumnya, tapi dalam bentuk digital itu ya. Betul, yang dalam bentuk digital. Dan ijazah tersebut mengkonfirmasi bahwa basis penelitiannya Mas Roy, Bang Rismon, sampai kemudian mereka simpulkan 99,9% palsu, kata Mas Roy, kata Bang Rismon 11.000 triliun % palsu, itu ternyata objeknya sama. Tidak berbeda ya, tidak berbeda. Kami kemarin khawatirnya jangan sampai apa yang mereka teliti dengan yang ditunjukkan atau yang disita oleh Polda Metro Jaya itu berbeda. Wah, itu kalau terjadi seperti itu bahaya itu penegakan hukum untuk melakukan. Nah, tapi kenapa masih ada kesimpulan bahwa Bung Roy bilang bahwa itu ijazahnya masih tidak asli dan Bung Firman menganggapnya apalagi yang bisa digunakan, apalagi tools yang digunakan untuk membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah asli. Sesaat lagi tahan dulu di Sapa Indonesia Malam. Ini nih yang gue cari, aku Viva.
ngelewatin teknologi yang ngejaga kemurniannya. Jernih banget, bikin sejuk di tiap teguk. Ini air mineralnya baik untuk tubuh. Aku Viva, murni, pasti sejuknya. Dari Wings Food. Aku Viva melewati 7 tahap nano purifikasi, menjaga dan memastikan setiap tetesnya mengandung mineral baik yang diperlukan tubuh, sehingga begitu sejuk di tiap teguk. Aku Viva, murni pasti sejuknya. Dari Wings Food. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Pas aku coba Le Mineral, seger banget, nggak bikin enak sama sekali. Benar, karena Le Mineral dari pegunungan terpilih. Setiap tetesnya melewati lapisan batuan alami, membuat airnya lebih sehat, lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral. Wow, kirain pot, taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Fresh Care Smash 4-in-1. Tren baru, double inhalernya unik, nonjok segernya. Smash matcha, Gen Z banget. Dan Smash fruity, fun, bikin happy. Fresh Care Smash, ekspresikan gayamu. Produktif di pagi hari, hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Oh no, pakai Ciptaden Fresh Maxi Cool Buds dengan Blue Gel Technology. Breath Zap usir bakteri, bau mulut, nafas segar lebih lama. First day jadi fresh day. Ciptaden Fresh Maxi Cool. Fresh and cool to the max. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api. Jelas lebih enak. Baca lagi di Sapa Indonesia Malam. Jadi kalau masih dipertanyakan juga sudah gelar perkara khusus, ini kan disepakati kedua belah pihak ya, ini langkah yang baik lah, sudah diakomodasi. Terus sebenarnya kalau menurut Bung Firman tuh apa sih yang masih jadi masalah dari pihaknya Bung Roy? Iya sampai kemarin? Tentu orang kan jadi tersangka ya. Ya mungkin masih ingin memberikan penyampaian-penyampaian ya, meyakinkan sebagai. Tapi buat kami malah blunder. Karena kenapa? Apa yang diinginkan selama ini, yang sangat diinginkan sudah diberikan oleh pimpinan gelar kemarin ya. Dan kemudian semua orang sudah melihat ya, terang benderang. Ada 2 ijazah, ijazah SMA dan ijazah S1 Bapak, seperti itu. Dan semua melihat bergantian. Dan cukup, artinya cukup puas lah melihat ya. Masalah yang disampaikan sebagai itu kan ya subjektif ya. Makanya saya bilang tadi, oleh karena itu ya kami mendorong supaya Polda Metro Jaya yang hal ini sudah sangat akuntabel dan sudah sangat diapresiasi untuk mempercepat proses ini. Sehingga nanti pemeriksaan lebih lanjut P21 dan limpah di pengadilan dilakukan pemeriksaan supaya selesai. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang menjadi apa ya, ada kepastian hukum. Oh, baik. Saya rasa itu. Kalau Pak Jokowi juga terakhir bilang bahwa lebih ingin ini dibawa ke pengadilan. Ranah hukum aja lah persoalan ini diselesaikannya. Jadi Bung Sangaji kalau gelar perkara khusus udah siap dibawa sampai ke pengadilan? Karena ini udah tahapannya dalam sistem peradilan pidana kan ini udah dimulai ya. Ya. Jadi saya sepakat dengan Bang Firman bahwa karena ini sudah masuk dalam ranah penegakan hukum pidana, penetapan tersangka ini kan adalah satu awal dari satu sistem peradilan pidana yang masih panjang. Ya, jadi jangan kita bayangkan bahwa dengan digelar perkara khusus kemarin lantas semua persoalan hukum ini selesai. Belum. Gelar perkara khusus kemarin sebenarnya tidak menjawab apa yang selama ini menjadi hasil penelitiannya Mas Roy, Bang Rismond dan Dr. Tika. Apa yang masih belum terjawab? Artinya belum terjawab itu 2 hal. Yang pertama adalah proses pembuktian terhadap ijazah ini memang belum dilakukan. Asli atau palsu itu bukan terjawab kemarin di ranah forum gelar perkara khusus. Sama yang kedua, ijazah Pak Joko Widodo ini kan disebut kemarin identik. Nah, saya kemarin juga men-challenge Polda Metro Jaya juga pada saat Bang Firman juga hadir. Oh, di forum itu juga di-challenge? Saya mempertanyakan terkait dengan penggunaan laboratorium forensik yang diatur dalam Perkapolri nomor 10 tahun 2009 dan terkait dengan uji laboratorium forensik terhadap dokumen yang diduga palsu. Nah,
berdasarkan ketentuan pasal 79, 80, 81, dan 82, itu untuk menentukan suatu dokumen itu palsu atau asli, maka kuncinya sebetulnya bukan pada dokumen itu, kuncinya adalah pada dokumen pembanding. Ya, nah kemarin itu saya challenge juga kepada Polda Metro Jaya, sebetulnya ada dua hal. Yang pertama adalah ijazah pembanding ini ijazahnya siapa? Ya, apakah si A, si B, si C, si D, kita kan nggak tahu. Kemudian yang kedua, ijazahnya ini didapatkan dengan cara apa? Ijazah pembanding ya. Apakah didapatkan tanpa melalui prosedur hukum acara? Kemudian apakah sudah ada keabsahannya gitu ya? Apakah sudah dilakukan autentikasi juga tidak terhadap ijazah pembanding? Ya, karena kenapa? Ijazah pembanding itu kunci untuk menentukan ini palsu atau asli. Karena tidak mungkin kita hanya melihat menerawang satu dokumen yang diduga palsu itu hanya dengan melihat dokumen itu saja. Kita harus menyandarkannya pada dokumen pembanding gitu. Nah kemarin Polda Metro Jaya tidak memberikan kesempatan kepada kami untuk mengakses 13 ijazah dokumen pembanding gitu. Dan kemarin juga belum ada penjelasan yang komprehensif dari penyidik terkait dengan 13 dokumen pembanding. Karena 13 dokumen pembanding itu oleh penyidik Polda Metro Jaya masih disegel. Dan semua barang bukti itu memang kemarin kami lihat dibawa dalam satu rak yang bisa didorong gitu ya. Dan itu mereka hanya bisa menunjukkan bahwa ada 13 ijazah dokumen pembanding yang sudah diuji di laboratorium forensik, hasilnya identik. Oke. Nah, identik ini kan masih tanda tanya. Ya, belum titik itu. Kalau titik berarti pembuktian selesai. Oke, saya tanyakan dulu ke Bung Firman tadi. Tidak ditunjukkan ijazah pembandingnya untuk menguji apakah betul identik atau asli lah. Iya, tentu makanya tadi saya bilang kan bahwa ini sebenarnya sudah ranah pengadilan. Pemeriksaan itu kan di sana, gitu kan. Kalau kemarin ditunjukkan apakah setuju 13 orang itu ditunjukkan? Kalau kami kan memang kuasa hukumnya Bapak. Kami tidak setuju, kami serahkan kepada pimpinan gelar seperti itu kan. Nah, yang paling penting di sini adalah kalaupun nanti dilakukan pemeriksaan dan sebagainya yang sudah dilakukan pemeriksaan, nanti disampaikan dalam pengadilan, itu kan masih sebagian petunjuk. Yang paling penting sebenarnya dari UGM. UGM benar nggak Bapak ini adalah alumni? Nah, kita sudah lihat berkali-kali. Rektor juga sudah berkali-kali menyatakan bahwa Bapak adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM. Lulus semua mengikuti Tridharma Perguruan Tinggi dan lulus di tahun 85 itu dan memegang gelar yang sah dan ijazahnya sah. Jadi saya pikir kalau itu sudah disampaikan, itu proses autentifikasinya. Masalah nanti diperiksa dan sebagainya, identik dan itu masih sebagian. Tetapi yang paling penting gongnya adalah UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah, pihak yang memberikan pendidikan kepada Bapak, itu memverifikasi enggak? Sudah diverifikasi. Artinya sebenarnya sudah selesai. Maka kemarin kami sampaikan, kami mengapresiasi dan merupakan suatu highlight yang perlu kita tunjukkan bahwa sekarang ini ya mohon Polda Metro Jaya percepat lagi. Supaya apa? Supaya dibuktikan tadi yang ingin dibuktikan. Dicek lagi, nanti dipanggil lagi. Siapapun lah yang mau dipanggil, Pak Kasmujo kah yang dipanggil, atau siapakah yang katanya Pak Dumatno kah, atau siapapun lah. Saya pikir ini bukan ranah kami, biar itu Nah kalau memang nanti di persidangan dipersilakan dibuka, lebih cakep lagi. Nah jadi biar agar pembuktiannya lebih komprehensif juga nanti ranahnya di pengadilan. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi sudah mengamini apa yang UGM katakan, nggak akan sampai dikitis, nggak akan sampai di sini karena pasti udah selesai kasusnya. Tapi kan ini sekarang lanjut kasusnya. Sebenarnya kalau dari pihaknya Bung Roy CS itu apa sih yang disiapkan untuk nanti pada saat pembuktian di pengadilan? Ya sebenarnya begini ya, tuduhannya kan adalah ijazahnya palsu. Oh sorry, bukan tuduhan, tapi hasil penelitiannya adalah ijazahnya palsu. Karena hasil penelitian ijazah palsu, maka dianggap itu tuduhan. Direkonstruksikan dalam pasal 310, 311, itu kan adalah pencemaran nama baik dan fitnah. Ya, itu delik pokoknya tuh. Itu kalau kita menggunakan rumus kualifikasi delik, itulah delik pokoknya di sini. Nah, karena ini ijazahnya diragukan, sebenarnya kuncinya ini adalah pada ijazah fisiknya. Jadi kalaupun ada pernyataan dari UGM, saya pikir sebetulnya selama ini pernyataan UGM itu tidak pernah memberikan kejelasan terhadap ijazah. Apa yang belum jelas dari UGM? Ya, UGM hanya menyatakan bahwa Pak Joko Widodo adalah alumni UGM. Tetapi terkait dengan ijazah yang beliau pegang, itu UGM menyatakan kami tidak bertanggung jawab terhadap penggunaan ijazah tersebut.
Artinya ijazah tersebut dengan proses akademik bisa jadi dua hal yang berbeda. Kenapa? Karena kalau kita masuk kepada pasal 263 ayat 1 terkait dengan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen, maka pemalsuan dokumen berdasarkan unsur pasal 263 ayat 1 itu kan adalah memalsukan atau membuat palsu suatu dokumen. Jadi ada dokumen asli, kemudian dibuat palsunya, ya, kemudian yang palsunya ini kemudian ditindak gitu. Bisa saja seseorang itu pernah mengikuti kuliah, tetapi dokumen berupa ijazah yang dia pegang itu bisa juga palsu. Artinya apa? Dia palsukan dari yang asli. Misalnya contoh, awalnya dikatakan bahwa Pak Joko Widodo kemungkinan ijazahnya hilang. Kalau kemudian ijazahnya hilang dibuat yang baru, ya tetap kena pasal 263 ayat 1, palsu juga. Gitu. Meskipun dibuat berdasarkan proses akademik yang pernah beliau lalui, tetapi karena dibuat tidak oleh yang punya otoritas, kemudian dibuat berdasarkan apa yang kemudian dibuat di tempat lain, wallahu alam kita nggak tahu ya, itu bisa juga tetap dikatakan palsu gitu. Tapi Jadi ini teknikal jawaban UGM menurut saya itu belum memberikan jaminan terhadap keaslian dokumen. Kalau proses akademik, kira itu hal yang berbeda. Saya mau membuat ini clear aja. Mereka kan juga mengajukan juga di Mabes Polri kan terkait yang disampaikan tadi, dan itu sudah selesai, ya. Tidak ada pemalsuan dan apapun tidak ada. Yang sekarang berlanjut adalah di Polda Metro Jaya. Laporan atas pencemaran nama baik kan gitu kan. Sehingga apa yang ingin kita tekankan bahwa mari kita legowo lah. Kan gitu kan. Tadi ditanya apa yang harus dipersiapkan? Ya dia harus persiapkan pembelaan. Baik. Dan sehingga kenapa? Ya tadi 310, 311, 312-nya juga mengatakan pasal 312 KUHP juga mengatakan harus dibawa ke pengadilan. Sehingga menurut saya sudah deh. Kita fokus aja, kan sudah puas dilihat kemarin kan. Kalau masih kurang segala silahkan aja, nggak apa-apa. Tapi kami menghimbau, karena tentu kalau orang terus melakukan pengulangan-pengulangan kan ada pasal yang akan membuat mereka harus ditahan. Tapi itu kembali lagi adalah kewenangan daripada penyidik. Hanya kami ingin mengatakan, sudahlah, sudah dilihat, yuk kita sama-sama buktikan, kita buka aja. Minta nanti sama pengadilan untuk dibuka live sidangnya. Supaya semua yang nanti melakukan eksaminasi, ahli, saksi fakta, atau apapun lah, UGM, semua dibuka. Sehingga terang benderang. Jadi sekarang saya kira begini, tanpa Pak Firman minta begini pun, sesuai dengan hukum acara pidana yang sudah diatur dalam KUHP, itu pasti jalan otomatis gitu. Itu sudah enggak gini. Itu sudah rulesnya yang diatur dalam KUHP, bahwa penetapan tersangka, kemudian pemeriksaan saksi-saksi, ahli meringankan, kemudian ada saksi meringankan, kemudian setelah itu pemberkasan, kemudian dilakukan tahap 1, yaitu berkas perkara dikirim kepada jaksa penuntut umum, kemudian Kejaksaan Agung atau Kejaksaan menunjuk jaksa penuntut umum dengan P16. Kemudian setelah itu jaksa penuntut meneliti berkas, kemudian kalau kurang di P19, kalau memenuhi syarat materi dan syarat formil baru P21, baru kemudian dilanjutkan. Itu teknis yang hukum acaranya sudah rigid gitu. Tanpa diminta pun oleh Bang Firman itu otomatis jalan. Cuman bukan itu persoalan kita. Persoalan kita adalah apakah penegakan hukum kita dalam menjawab misteri ijazah Pak Joko Widodo itu kemudian akan sesederhana yang dikatakan oleh Bang Firman bahwa dengan gelar perkara khusus tentu tidak yang sederhana tapi enggak selesai. Enggak begitu. Juga begini, bahwa Puslapfor adalah pihak yang berwenang. Polda Metro Jaya sudah menyerahkan ini kepada Puslapfor. Kita lihat saja nanti apa aslinya. Memang belum ditunjukkan kemarin kan seperti itu. Sehingga kita tunggu kan seperti. Tapi kemarin itu lucknya kalau saya lihat mereka punya seperti itu. Jadi artinya dokumennya sudah diserahkan kepada Puslapfor, sudah diperiksa. Seperti itu. Artinya proses itu kita tunggu aja. Ya udah, kita sekarang sama-sama nunggu prosesnya. Kita pantau bersama-sama. Fungsinya publik di sini untuk mengawasi juga ya proses yang ada sampai nantinya sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Karena ini sudah jadi atensi publik, makanya transparansi jadi kunci utama. Itu ya. Terima kasih banyak Bung Sakaji. Terima kasih. Dan akuntabilitas. Dan akuntabilitas itu penting. Terima kasih Bung Firman. Terima kasih Bung Sakaji sudah dari Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara kami akan kembali dengan informasi lainnya masih di Sapa Indonesia Malam. Kami akan hadirkan sorotan lainnya. Antara lain, pemerintah akan memproses pidana dan mengevaluasi izin pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas banjir Sumatera.
Tapi pertanyaannya, bagaimana memastikan mereka juga akan memulihkan alam yang sudah rusak? Kita bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam bersama Raditya Putra.